Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Restilativa dari kelas PPG PGSD 1. Pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya di ruang kolaborasi, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang panduan lembar observasi. Pertama, yaitu terdapat perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis sebagai proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan organ. Perkembangan secara fisiologis ditandai dengan adanya perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem kerja hayati. Terdapat 5 aspek yang kami amati dalam perkembangan fisiologis. Baik, panduan yang kedua terdapat perkembangan psikologis. Pada perkembangan psikologis, terdapat kisi-kisi perkembangan psikologis. Ada 3 indikator. Yang pertama, psikologis keberanian, psikologis intelijensi, dan faktor ekstern alat dan sarana. Pada lembar observasi perkembangan psikologis, di setiap indikatornya terdapat 3 deskripsi. Dan pada indikator yang kedua terdapat 1, dan pada indikator yang ketiga terdapat 3 poin. Baiklah, selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Pada kisi-kisi perkembangan kognitif terdapat 3 indikator, yaitu level 1, level 2, dan level 3 bersama dengan deskripsi masing-masing. Baik, selanjutnya ada perkembangan emosional. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Kisi-kisi perkembangan emosi terdapat 4 indikator yang akan diamati. Yang pertama, emosi, yang kedua, sosial, yang ketiga, kontrol diri, dan yang keempat, kesejahteraan. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Psikososial adalah istilah yang mengacu pada bagaimana kesehatan mental, pikiran, dan perilaku seseorang berkaitan dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat. Pada lembar observasi perkembangan psikososial, terdapat 4 indikator. Yang pertama, menunjukkan rasa ingin tahu siswa dan kritis dalam pembelajarannya. Yang kedua, ada percaya diri. Yang ketiga, disiplin. Dan yang keempat, minat siswa dan interaksi. Selanjutnya ada perkembangan moral. Perkembangan moral adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Di sini terdapat kisi-kisi serta lembar observasi pada perkembangan moral. Pada perkembangan moral ini, kami mempunyai 4 indikator. Pada motivasi belajar, kisi-kisi lembar observasi motivasi belajar. Apa sih itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Nah, pada kisi-kisi lembar observasi motivasi belajar terdapat 5 indikator. Yang pertama, kuatnya kemauan untuk berbuat. Lalu yang kedua, jumlah waktu yang disediakan untuk belajar. Yang ketiga, ketekunan dalam mengerjakan tugas. Lalu yang keempat, ulet dalam menghadapi kesulitan. Dan yang kelima, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah dalam pembelajaran. Selanjutnya, terdapat kisi-kisi lembar observasi etnik dan kultural. Pada etnik dan kultural terdapat 2 indikator. Yang pertama, ada keberagaman, dan yang kedua, ada budaya. Berikutnya terdapat kisi-kisi lembar observasi status sosial. Indikator yang kami gunakan terdapat 2 indikator, yakni yang pertama fasilitas belajar dan yang kedua interaksi. Pada setiap indikator memiliki 2 item observasi. Selanjutnya ada gaya belajar. Gaya belajar di sini kami punya 3 indikator, yaitu meliputi visual, auditorial, dan kinestetik. Baiklah, yang selanjutnya ada minat belajar. Pada kisi-kisi lembar observasi minat belajar, kami memiliki 3 indikator. Yang pertama yaitu perhatian dalam kegiatan belajar mengajar, yang kedua partisipasi dalam kegiatan belajar mengajar,
Dan yang ketiga, perasaan senang terhadap kegiatan belajar mengajar. Baiklah, terima kasih. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami tentang panduan lembar observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.